Guru balet tiba-tiba muncul. Dia melihat anak yang kesulitan. Kakinya mengalami kram. Ototnya menjadi kencang. Ini adalah pertanda penari balet berbakat. Namun hal ini datang dari anak laki-laki. Nama anak itu adalah Billy. Semangatnya sangat tinggi. Sebelumnya ayah mengirim dia ke kelas tinju. Tetapi dia tidak menyangka Billy mendapatkan kelas balet. Guru pun heran bagaimana dia bisa lolos ke dalam barisan. Pada saat ini, guru melempar sepasang sepatu balet. Jika Anda punya nyali, kau harus menggunakannya. Bagi Billy ini adalah dunia baru. Dia hanya membutuhkan 30 menit untuk mempelajarinya. Dia tak merasa malu seperti di kelas tinju. Saat pulang dia merasa senang. Saat ini guru datang, lalu mengundangnya pergi ke kelas besok. Awalnya Billy senang tetapi dia merasa ragu. Karena tempat tinggalnya dikenal sebagai tambang batu bara. Dan laki-laki di sana harus kuat. Untuk pertambangan batu bara. Tapi dia belajar menari balet. Jika ayah tahu kakinya patah, dia akan marah. Tetapi Billy masih menghadiri kelas balet. Setiap hari dia mengambil 50 dong untuk pelajaran meninju. Lalu menyelinap ke kelas balet. Karena dia tidak mengikuti teman sekelasnya. Billy meminjam buku untuk berlatih di rumah. Hal tersulit balet adalah jumlah putaran bulat. Dan lebih sulit saat melakukan 4 putaran. Billy pun berlatih dengan giat. Bahkan saat pulang dia pun latihan balet. Dia kini telah meningkat dengan cepat. Tapi kali ini juga banyak yang terjadi. Tahun 1984, Inggris mengalami demo tambang batu bara. Ayah dan kakak Billy berpartisipasi di dalamnya. Suasana pun memanas. Instruktur tinju berbicara pada ayahnya. Billy mengambil pelajaran balet. Lalu dia pun marah. Dan melarangnya pergi ke kelas balet. Sang ayah pun menyuruhnya keluar. Saat kembali ke rumah, ayah masih sangat marah. Dia memperingatkan Billy untuk tidak mengikuti balet. Billy membela bahwa balet membantunya mendapatkan otot. Sang ayah tak menanggapinya. Kau tidak perlu memikirkan balet sialan itu. Kau harus memikirkan pelajaran tinjumu. Aku sudah lelah untuk membayarnya. Mulai sekarang kau di rumah untuk merawat nenek. Apakah kau mendengarkanku? Baiklah ayah. Lalu Billy pun pergi dengan marah. Dia memukul keras papan reklame penambang. Aku benci kota ini. Tapi dia memikirkan hal lain. Dia juga tidak bisa belajar balet. Jika tidak menghasilkan uang, dia juga menyayangkan uang ayahnya. Dia dengan susah payah mencarinya. Billy pergi ke rumah guru untuk berhenti belajar. Guru pun sangat terkejut. Tidak mau menyia-nyiakan benih yang baik ini. Keluarga kerajaan London sedang mempertimbangkan untuk merekrut siswa. Itu sulit diperoleh. Tapi rasanya ia masih belum cukup baik. Guru berkata dengan tulus. Berapa banyak yang Anda pelajari? Sangat penting untuk pekerjaan saya. Dia bilang dia bisa mengajar gratis. Tetapi harus mencoba lebih dari 2 kali lipat. Jadi ia mulai mempersiapkan ujian masuk. Setiap hari menyelinap ke kelas dansa untuk berlatih. Di bawah pelatihan guru yang ketat. Gerakannya semakin benar. Malam itu, saudaranya mengambil palu. Berniat menyerang polisi. Namun ayahnya melarangnya dengan keras. Untuk mendapatkan hak. Tidak perlu menimbulkan masalah. Namun dia mengatakan ketika ibu meninggal. Ayah menjadi semakin lemah. Ayah yang kesal langsung memukulnya. Billy berteriak di samping. Di sisi lain ketika ia berlatih secara teratur. Ia berniat menyerah. Guru menyuruhnya terus berlatih. Namun dia marah dan bersembunyi di ruang ganti. Meneriaki guru karena tidak memahami penderitaan keluarganya. Kau bahkan tidak layak mengajar kelas balet. Hanya bisa bersembunyi di ruang latihan tinju compang camping ini. Tamparan guru akhirnya membuatnya sadar. Setelah itu, guru dan siswa itu melepaskan prasangka. Setiap menit melakukan persiapan untuk ujian akhir. Ketenangan pikiran telah meningkat. Ayunan tangannya berkembang dengan pesat. Sikapnya semakin teguh. Anak dari pedesaan ini pasti akan mengejutkan para juri. Segera hari ujian masuk telah tiba. Namun guru belum melihat kedatangannya. Perasaan buruk datang. Dia pergi ke rumahnya. Namun tetangganya mengatakan keluarganya tidak ada di rumah. Saat guru pulang, ia bertemu dengan keluarganya yang sudah putus asa. Ternyata pagi ini saudara Billy ditangkap polisi karena memimpin demo. Ayah mengumpulkan uang untuk menyelamatkannya. Saat masuk ke dalam rumah, semuanya tidak menghormati guru Billy. Mereka mengira gurunya membuat Billy menjadi banci. Guru mengatakan ini adalah bakat alami dari Billy. Tidak bisa membiarkannya melewatkan perekrutan hari ini. Saudaranya marah. Dia mengangkatnya ke atas meja. Lalu menyuruh Billy menunjukkan bakatnya. Melihatnya sangat direndahkan, guru tidak bisa menerimanya.
Namun Billy memilih untuk menghindari. Dia hanya berusaha menari dengan balet favoritnya. Sepertinya hanya tarian yang bisa membuatnya melupakan depresi. Berputar terus-menerus sampai menyentuh besi bergelombang. Ini juga berarti jalan impiannya diblokir. Setelah Natal tiba, semua orang berkumpul di teater untuk menonton pesta prom. Dan ayah Billy menghancurkan piano istrinya. Keluarga mereka sekarang tidak memiliki pendapatan. Jadi menggunakan piano untuk kayu bakar di musim ini. Billy bertanya, apakah kamu marah? Ibumu telah meninggal. Begitu ayah meletakkan piano di perapian. Air matanya terjatuh. Beban hidup telah menghancurkan pria itu. Bahkan barang kesukaan istrinya harus dikorbankan. Setelah itu Billy pergi ke kelas dengan sahabatnya untuk menari. Dia berniat untuk menari balet agar dapat melupakan depresi. Tariannya terlalu terang. Ia menarik perhatian guru yang meninjunya. Dan kini ayahnya datang ke tempat itu. Dia memutuskan menari untuk membuktikan dirinya. Setelah tarian selesai, ayah tidak pemarah seperti sebelumnya. Hanya diam-diam pergi dari sana. Ayahnya berteriak kepada anaknya untuk kembali. Setelah mengatakan ini, dia lari dengan cepat. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu bagi putranya. Ayah berlari rumah guru. Pertama, dia meminta maaf kepada guru. Lalu bertanya berapa banyak yang saya perlukan agar Billy mengikuti ujian masuk. Sekitar lebih dari 2.000 dong. Jika Anda setuju, saya dapat membantu sedikit. Di mana ayah bisa mendapatkan 2.000 dong ini? Sedangkan inilah yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Ayah memutuskan naik bus untuk pergi ke kawasan penambangan. Dia tahu dengan kembali bekerja itu berarti pengkhianatan. Tetapi dia terpaksa melakukannya. Pada saat inilah saudara Billy melihat ayahnya di dalam mobil. Ia tidak percaya ayah melakukannya. Apa-apaan ini? Sekarang ayah tidak bisa kembali bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya kemampuan untuk membantunya. Sangat sulit untuk menanggungnya sekarang. Dia melakukannya karena kemungkinan itu benar-benar bakat yang dianugerahkan kepadanya. Dia baru berusia 11 tahun. Dia hanya seorang anak. Maaf nak, sungguh aku meminta maaf. Ayah jangan seperti itu. Begitulah akhirnya keluarganya memutuskan untuk mewujudkan mimpi Billy. Sampai tanggal ujian tahun depan, keluarganya masih belum mengumpulkan biaya yang cukup. Jadi ia membuka kotak perhiasan. Padahal sesulit apapun sebelumnya ia tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tapi untuk masa depan Billy, ia dengan enggan pergi ke toko perhiasan. Jika sang istri masih hidup, tentunya dia akan mendukung Billy sepenuh hati. Akhirnya Billy dan ayahnya naik bus untuk pergi ke London. Di dalam mobil ia bertanya bagaimana rupa London. Ayah mengatakan setidaknya tidak punya tambang. Sampai mereka masuk ke akademi kerajaan. Furnitur dekoratif kemegahan Rusia membuat keduanya terkagum-kagum. Kemudian Billy harus pergi untuk pemeriksaan kesehatan. Dokter mengatakan tulang belakangnya agak bengkok. Suasana serius ini hampir membuatnya putus asa. Ayah mendorongnya masuk ke ruangan pengujian. Apakah Anda datang dari pedesaan? Billy belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Entah kenapa dia menjadi pusing. Tarian yang biasa ia lakukan juga tidak berjalan dengan baik. Pewawancara memiliki wajah yang tidak sedap dipandang. Setelah ayah dan anak itu menerima pertanyaan tentang tidak diterimanya Billy di akademi, itu membuat keduanya sangat stres. Ayah berdiri sebelum pertanyaan penguji. Mereka benar-benar bodoh. Tapi sebelum Billy pergi, seorang juri bertanya, seperti apa rasanya balet? Billy mengatakan aku tidak tahu. Perasaan itu tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Dengan menari saya bisa melupakan segalanya. Seperti burung yang terbang dengan sayapnya. Namun tetap saja Billy dan ayahnya pulang dengan keadaan tertekan. Seluruh keluarga tidak mempunyai harapan lagi. Saat ini nenek mengatakan kau bisa masuk ke bidang lain. Tapi selain balet, Billy tidak mempunyai ketertarikan. Hari itu tukang pos membawa surat. Dengan hati-hati ia meletakkan surat itu di atas meja. Ketika Billy pulang dari sekolah, seluruh keluarga berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Lalu Billy mengambil surat itu ke kamarnya. Setelah beberapa saat pintu tidak dibuka, ayah berpikir Billy pasti sangat sedih. Dia berniat untuk menghibur anaknya. Anakku pasti telah diterima. Setelah itu ayah berlari seperti pemuda. Kemudian memberitahukan kabar baik ini kepada rekan-rekannya. Billy datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Namun guru mengatakan Anda tidak perlu mengingat saya. Kejar mimpimu dengan sepenuh hati. Setelah itu, guru melanjutkan mengajar siswa. Sebelum Billy pergi, ayah memeluknya dengan erat.
ketika ia masuk ke dalam mobil. Kemudian ayah dengan rekan kerjanya bekerja di penambangan. Dalam sekejap 10 tahun telah berlalu. Pergi ke London tidak lagi dengan bus, tapi dengan kereta bawah tanah. Setelah sampai, mereka kesulitan untuk menemukan teater tempat pertunjukan. Sekarang Billy sudah menjadi balerina terkenal. Dia melihat ayah dan saudara laki-lakinya sedang duduk di barisan penonton. Dan kali ini gerakannya sangat elegan. Film ini sangat menakjubkan. Saya pikir ini adalah film motivasi biasa. Tapi setelah menonton seluruh seri film ini, tetesan air mata tak henti-hentinya mengalir. Seorang anak kecil mengejar mimpi. Di film ini ketekunan dan impian sangat penting. Hanya cinta terkecil yang dapat menggerakkan hati manusia. Yang lebih menakjubkan dari film ini adalah, anak berusia 11 tahun sudah tahu apa yang ia sukai. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.